Baik, selamat datang kembali. Kita berjumpa di Holistic Latihan kami aplikatif di video yang ketiga. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana untuk mengenal harapan wisatawan atau understand guest expectation. Sahabat hotelier, semuanya kita semua menyadari bahwa target daripada operasional perhotelan adalah bagaimana untuk mencapai kepuasan tamu sehingga kita dapat meningkatkan revenue dan mencapai profit yang signifikan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menciptakan kepuasan tamu tersebut, selain menyediakan produk, layanan, dan sistem tata kelola yang komprehensif dan terintegrasi, maka salah satu strategi yang sangat tepat juga untuk mengakselerasi pencapaian kepuasan tamu tersebut adalah dengan mengetahui apa-apa yang menjadi harapan mereka, sehingga yang kita berikan kepada tamu ini adalah sesuatu yang memang menjadi harapan mereka dan secara tidak langsung merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang sekiranya kita tidak inginkan dan tamu sangat harapkan. Secara umum dapat saya gambarkan bahwa siklus perjalanan wisatawan itu dimulai dari keberangkatan tempat asalnya atau negara tempat tinggalnya, mulai dengan penerbangan, kemudian tiba di daerah tujuan, dalam hal ini antar negara, yaitu sudah jelas di bandara. Kemudian ada aksesabilitas yang melakukan penjemputan, kemudian juga selama perjalanan itu tentu ada persinggahan dan seterusnya. Jadi ini adalah siklus perjalanan wisatawan ketika seseorang, dalam hal ini turis, pengunjung atau wisatawan, memutuskan untuk pergi ke tempat wisata. Dan kita selaku insan pariwisata yang berkarya di perhotelan ini, kita tentunya menyediakan tempat akomodasi penginapan yang digunakan selama tamu berkunjung dan menjalankan wisata tersebut. Dan inilah yang perlu kita ketahui, apa-apa saja sih harapan wisatawan ketika wisatawan itu kita host ya, atau menginap di hotel kita. Ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dimensi satisfaction itu formulanya adalah perceived of performance minus expectation. Jadi satisfaction yang di atas ini ya, jadi bisa dilihat itu akan lebih mudah kita capai atau hasilnya bisa positif apabila yang kita tampilkan, yang kita berikan, yang kita layani kepada tamu atau perceived of performance-nya ini nilainya lebih besar daripada harapan wisatawan. Ya, jadi kalau rumus matematikanya itu kan itu expectation-nya itu adalah X. Kalau X diketahui, maka performance-nya bisa ditingkatkan sehingga yang di atas ini atau satisfaction ini bisa hasilnya positif. Kalau positif artinya satisfied. Nah itu, jadi dengan demikian secara skala lebih kecil di industri perhotelan kita bisa lihat bahwa G-cycle itu bisa dimulai dari bagaimana kita mengetahui harapan wisatawan sebelum kedatangan atau pre-arrival, kemudian ketika datang atau arrival, kemudian selama menginap atau occupied, dan hingga kembali ke negaranya meninggalkan tempat kita atau pada periode departure. Jadi guest satisfaction ini kita harus bisa tentukan adalah ketika mereka di awal sekali para wisatawan ini yang saya sebutkan mereka tadi ini menentukan pilihannya kepada tempat kita yaitu hotel kita melalui dengan menunjukkan interestnya di awal ya, mulai bertanya, kemudian mengetahui lebih banyak tentang hotel kita termasuk harga atau paket dan sebagainya, sampai akhirnya betul-betul period of stay-nya sudah habis dan mereka kembali ke negaranya. Sampai di sana pun sebenarnya setelah departure itu kita ada kewajiban untuk maintain engagement kita, mulai dengan mengirimkan kartu ucapan ulang tahun, kemudian tahun baru, atau mengirimkan newsletter ataupun update-update informasi terkait dengan promo maupun improvement yang ada di properti kita. Nah baik, ada sahabat hotelier, saya tampilkan di sini adalah 10 ya. Saya dari
sekitar 2015 itu ya, hingga dimunculkan pada buku pertama itu, saya menuliskan ada 10 harapan wisatawan yang bisa kita prediksi, harus kita maksimalkan pelayanannya sehingga ke-10-nya ini bisa terpenuhi dengan baik dan tamu bisa menjadi our repeater guest seperti itu. Mulai dari dengan proses reservasinya, kemudian pada saat arrival kita memberikan warm welcome dan juga proses check-in yang cepat ya. Kemudian staff yang sangat sopan ya, courteous staff, kemudian tempat yang rapi, bersih, kemudian fasilitas yang disediakan juga memiliki kualitas yang baik dan berfungsi dengan baik. Kemudian pelayanan di mana-mana itu kurang lebih sama karena SOP dasarnya, tetapi tamu yang menginap di hotel itu akan lebih terkesan adalah ketika karyawan ini bisa memberikan respon yang sangat cepat dan tepat. Ya, jadi kalau bahasanya bahkan kalau bisa provide a service before us. Jadi sebelum diminta itu kita sudah menyiapkan pelayanan itu. Kemudian juga hotel minimum menyediakan breakfast ya, sebisa mungkin memang kita menjual lunch dan dinner di sana, tapi pada dasarnya terkait dengan food and beverage ini harapan customer adalah delicious food ya, even for the local culiner ya. Jadi makanan lokal pun yang bukan menjadi tradisi tamu untuk menikmatinya, tapi ketika mereka testing ya, karena pariwisata itu kan something to see, to do, to learn, and then they will buy gitu loh. Jadi ada 4 tahapan ini dalam produk makanan juga harus enak ya. Kemudian safety and secure place, karena kita tahu bahwa destinasi itu adalah bukan tempat tinggal tamu ya, karena mereka berkunjung untuk waktu tertentu, maka selaku host, insan perhotelan dan pariwisata pada umumnya kita harus bisa memastikan tempat kita itu adalah tempat yang sangat aman, nyaman, dan memberikan rasa mengesankan dari segi keselamatan. Jadi tamu tidak worry berlebihan. Nah, sebelum proses check out, tamu juga berharap bisa merasakan the whole period of travel ya, starting from the inquiry and then booking reservations, kemudian selama dia arrive dan juga experience our hotel and resorts adalah suatu pengalaman yang sangat mengesankan, memorable experience. Dan yang terakhir adalah ketika tamu sudah mulai harus melakukan pembayaran, ya, melakukan pembayaran. Di sana juga akan kelihatan angka ya, wah ternyata saya ini bayarnya mahal gitu ya. Ternyata tidak sebesar ini yang saya duga sebelumnya, tetapi berkat langkah 9 sampai ke 1 itu ya, 1 sampai 9 ini mereka benar-benar happy ya, dan they were thinking that their spend is value for money. Jadi mereka akan merasakan ternyata apa yang saya bayarkan, saya keluarkan uang saya selama menginap di hotel ini sangat worth it sekali begitu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu.